Dinikahi Gus Dingin, bab 88, Siuman. Di ruangan ICU pada pukul 17 WIB. Kevin tengah memantau keadaan Aisyah. Tidak sedikit pun tatapannya terlepas dari layar monitor yang menampilkan detak jantung Aisyah. Amel datang dengan memakai baju steril untuk memeriksa keadaan Aisyah. "Permisi dok, izin saya periksa," ucap Amel dengan sopan. Ia menghormati Kevin sebagai seniornya. "Silahkan," ucap Kevin menyingkir agar Amel bisa memeriksa Aisyah dengan leluasa. Amel memeriksa Aisyah dengan sangat hati-hati. Setelah selesai memeriksa Aisyah, Amel pamit untuk keluar dan memberitahu bagaimana kondisi Aisyah kepada Zaidan. Sementara itu di luar ruangan ICU, Zaidan tampak mondar-mandir, wajahnya tampak menyiratkan kekhawatiran pada sang istri. Zaidan mendatangi Amel yang baru saja keluar dari ruangan ICU. "Bagaimana keadaan Aisyah, dok?" tanya Zaidan dengan cemas. "Tenang aja, Gus. Aisyah baik-baik aja. Saat ini tubuhnya sedang dalam masa pemulihan. Kami akan terus memantau Aisyah dengan sangat ketat. Lagian, Dokter Kevin juga sedang berada di dalam untuk memantau Aisyah," jelas Amel tersenyum tipis. "Apakah saya bisa masuk?" tanya Zaidan dan Wirata secara bersamaan. Amel menatap keduanya dengan bingung, karena hanya 2 orang aja yang bisa masuk untuk menjenguk Aisyah dan sekarang Kevin sudah berada di dalam. Hanya bisa 2 orang aja. Siapa yang mau masuk lebih dulu?" tanya Amel yang dilanda kebingungan. Zaidan mempersilahkan mertuanya untuk masuk lebih dulu, walaupun hatinya sangat ingin melihat bagaimana keadaan bidadarinya secara langsung. "Abi aja dulu," ucap Zaidan mengulas senyum tipis. "Kamu aja duluan, nak. Abi udah masuk. Abi bisa masuk nanti aja," ujar Wirata mempersilahkan Zaidan untuk masuk lebih dahulu, karena ia tahu bagaimana perasaan Zaidan saat ini. Dahulu ia juga pernah berada di posisi Zaidan saat istrinya tengah mengandung Aisyah. "Beneran, Bi?" tanya Zaidan memastikan dan dibalas anggukan plastik oleh Wirata. Zaidan mengikuti langkah seorang perawat pria untuk berganti pakaian steril. Setelah itu ia masuk ke dalam ruangan ICU. Di dalam ruangan ICU, Kevin menatap Zaidan dengan tatapan dingin. Jika saja mereka bertemu di luar ruangan, mungkin Kevin sudah melontarkan kata-kata yang kurang mengenakan di hati Zaidan. Zaidan melangkah menuju berangkar Aisyah. Ia tidak menghiraukan Kevin yang menatapnya dengan sinis. Pikirannya saat ini hanya berfokus kepada keadaan Aisyah saja. "Assalamualaikum sayang," sapa Zaidan mengajuk puncak kepala Aisyah dan mengusapnya dengan lembut. Suara Zaidan bergetar menahan tangis. Wanita yang selama ini selalu bawel dan manja kepadanya, saat ini sedang terkulai lemah di berangkar rumah sakit, lengkap dengan selang infus dan EKG yang terpasang di tubuhnya. Zaidan mengambil tangan Aisyah dan menggenggamnya dengan erat. Jika saja waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan mengajak Aisyah untuk makan siang bersama. "Bi, bangun yuk," lirih Zaidan dengan suara serak. Zaidan menatap ke arah perut Aisyah yang masih datar. Ia mengusapnya dengan lembut dan berbisik di sana. "Assalamualaikum anak apa? Baik-baik aja ya di sana ya sayang. Kamu hebat, masih bisa bertahan setelah mengalami kejadian tidak terduga," bisik Zaidan dengan pelan. Kevin menyuruh Zaidan untuk segera pergi dari ruangan itu. "Sudah cukup untuk menjenguknya, silakan keluar," ucap Kevin dengan dingin. Zaidan sebenarnya masih enggan untuk meninggalkan Aisyah, tetapi ia harus melakukannya karena bergantian dengan mertuanya. "Bi, Mas keluar dulu ya, nanti kita bertemu lagi," ucap Zaidan mengacup lama dahi Aisyah. Saat Zaidan hendak pergi, tangan Zaidan dicegah oleh Aisyah yang baru saja sadarkan diri. Dengan nada lemah, Aisyah berusaha menahan Zaidan untuk tidak pergi. "Mas, mau ke mana?" tanya Aisyah mengerjapkan matanya. "Mas harus keluar dulu sayang, gantian sama abi kamu," jawab Zaidan dengan lembut dan mendapatkan gelengan kecil dari Aisyah. "Mas di sini aja ya," ucap Aisyah lirih. Ia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, terutama di bagian perutnya. Pandangan Aisyah beralih menatap Kevin. Ia menggerakkan tangannya untuk memanggil Kevin. "Ada apa, Dek? Ada yang sakit?" tanya Kevin intens. Aisyah mengangguk kecil.
Ia menunjuk ke arah perutnya dari tadi terasa kram dan nyeri. "Di sini," tanya Kevin memegang perut Aisyah. Lagi-lagi Aisyah mengangguk kecil. Kevin menekan bel yang ada di atas berangkat Aisyah untuk memanggil Amel. Walaupun ia seorang dokter, tetapi dirinya bukan dokter OB-GYN melainkan dokter bedah. Tidak lama kemudian Amel datang dengan setengah berlari. Ia meminta salah satu dari mereka untuk keluar lebih dulu, karena tidak boleh terlalu banyak orang yang berada di ruangan Aisyah. Kevin menyuruh Zaidan untuk keluar, namun Aisyah tidak melepaskan tangan Zaidan. Alhasil, Kevin yang mengalah dan keluar dari ruangan tersebut. Amel memasang stetoskop di kedua telinganya, lalu ia mengarahkannya kepada perut Aisyah. Ia melihat ada sedikit memar di perut Aisyah, mungkin efek benturan yang terjadi. "Sakit?" tanya Amel saat menyentuh bagian perut Aisyah yang terdapat memar. Aisyah mengangguk dengan pelan. Amel berbisik kepada perawat wanita yang ada di sebelahnya. Ia meminta untuk membawakan kompres agar meredakan rasa sakit di perut Aisyah. Zaidan menampilkan ekspresi yang sulit untuk dibaca. Tatapannya tidak lepas dari Aisyah yang menggenggamnya dengan erat. "Bagaimana kondisi istri saya, Dok?" tanya Zaidan menetralkan suaranya yang serak. Efek benturan keras yang terjadi sehingga menimbulkan memar di bagian perut Aisyah. "Tapi Anda jangan khawatir, Gus. Kami akan berusaha untuk mengurangi rasa sakit tersebut," jelas Amel memberi kode kepada Zaidan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak bisa menjelaskan semuanya di depan Aisyah secara langsung. "Bayiku baik-baik aja kan, Kak?" tanya Aisyah dengan lirih dan menatap ke arah Amel. "Kamu tenang aja, Dek. Bayimu sehat kok. Mereka anak-anak yang kuat," ucap Amel tersenyum kepada Aisyah. "Mereka?" Zaidan merasa heran. Kenapa anaknya disebut mereka? Apakah Aisyah sedang mengandung bayi kembar? "Iya, Aisyah sedang mengandung bayi kembar," lanjut Amel tersenyum di balik maskernya. Kabar itu cukup mengejutkan bagi Zaidan dan Aisyah. Mereka mengira bahwa Aisyah hanya mengandung satu bayi saja. Tapi Amel tampak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ucapannya. "Tapi apa, Dok?" tanya Zaidan khawatir. Amel memberi kode kepada Zaidan untuk tidak membahas hal itu sekarang. Zaidan yang mengerti kode dari Amel langsung mengangguk dan beralih menatap ke arah Aisyah. "Kamu istirahat dulu ya, Bi. Mas keluar bentar," ucap Zaidan mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin ditinggal oleh Zaidan, walaupun hanya sejenak. "Gus Zaidan, silakan di sini dulu. Kami akan menyiapkan ruang rawat inap untuk Aisyah," ucap Amel. Bab 89, Pertengkaran. Zaidan keluar dari ruangan Aisyah dan dengan langkah cepat ia menuju ruangan Amel. "Tok tok tok." Zaidan mengetuk pintu ruangan Amel. "Silakan masuk," ucap Amel dari dalam. Zaidan langsung membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Amel berdiri dan mempersilahkan Zaidan untuk duduk. "Jadi begini, Gus. Kalau boleh tahu, golongan darah Anda apa ya?" tanya Amel menganamnis. "Golongan darah saya A resus positif, Dok." "Ada apa ya?" tanya Zaidan heran karena tiba-tiba Amel bertanya tentang golongan darahnya. Amel memijat pelipisnya dengan pelan. Ini pertama kalinya ia memegang kasus kehamilan yang cukup rumit. Lebih tepatnya sangat rumit. Amel menghela nafasnya dan mencoba tenang. "Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Salah satu calon bayi Anda memiliki kondisi yang sangat lemah dan kemungkinan terlahir dengan kondisi yang istimewa. Aisyah juga bergolongan darah O resus negatif, di mana darah Aisyah akan membentuk antibodi jika golongan darah calon bayi kalian adalah non-O, dan itu akan berisiko sangat tinggi," jelas Amel sendu. "Berdoalah, semoga bayi kalian bergolongan darah O resus negatif agar kedepannya baik-baik saja," lanjut Amel dengan tatapan sendu. Hati Zaidan sangat nyeri. Ia merasa ada sesuatu yang menusuk di dalam sana. "Apakah kita bisa mendeteksi golongan darah bayi kami sejak dini?" tanya Zaidan mengusap wajahnya kasar. "Bisa, setelah usia kehamilannya mencapai 7 minggu," jawab Amel berusaha tersenyum. "Risiko apa yang kemungkinan terjadi, Dok?" tanya Zaidan lagi.
Ia harus benar-benar mengetahui kondisi Aisyah saat ini agar ia bisa menjaga Aisyah dengan baik. Hiperbilirubinemia atau bahasa awamnya, bayi yang terlahir dengan warna kulit kuning. Sebagian orang menganggap hal itu adalah hal yang normal, tetapi bagi kami hal itu tidaklah normal karena bisa membahayakan sang ibu atau bayinya. Sebenarnya karena ini kehamilan pertama Aisyah, jadi resiko yang terjadi masih bisa kami atasi dengan menyuntikkan immunoglobulin di saat usia kehamilan mencapai 28 minggu. Untuk itu saya minta Anda harus benar-benar mengawasi Aisyah dalam 24 jam penuh. Jangan biarkan dia stres, sedih, ataupun kelelahan. Dan saya sarankan, sampai usia kehamilan Aisyah mencapai 4 bulan, Anda harus menahan diri untuk tidak menyentuh Aisyah. Karena saya takut jika Anda melakukannya, malah akan menimbulkan masalah baru, jelas Amel dengan panjang lebar. Saya juga mohon untuk tidak memberitahu Aisyah tentang hal ini, karena saya tahu bagaimana sifat Aisyah. Gadis itu akan sangat sedih kalau tahu kondisinya, membuat semua orang khawatir, lanjut Amel dan dibalas anggukan oleh Zaidan. Baiklah, saya akan melakukan apa yang dokter Amel katakan, ucap Zaidan mengulas senyum tipis. Apakah sudah selesai, Dok? Saya izin keluar ya. Assalamualaikum. Pamit Zaidan dan ia langsung keluar dari ruangan Amel. Zaidan berjalan di lorong rumah sakit dengan tatapan kosong. Ia luruh ke lantai dan menahan tangisnya. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Tanya Zaidan dengan suara seraknya. Detik berikutnya Aska datang dan melihat seorang pria seperti sedang menangis. Terlihat dari punggungnya yang bergetar. Ada apa, Pak? Tanya Aska menepuk punggung pria tersebut dan ternyata adalah Zaidan. Zaidan menoleh ke arah Aska dengan mata yang memerah dengan tatapan sayu. Aska yang melihat kondisi Zaidan seperti itu langsung memeluknya dan menyalurkan energi yang ia miliki pada sang sahabat. Ada apa, Zaid? Cerita sama gua? Tanya Aska mencoba menenangkan Zaidan. Istighfar Zaid, istighfar. Lanjut Aska dan langsung dituruti oleh Zaidan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zaidan terus beristighfar agar hatinya tenang. Zaid, kamu harus kuat demi bidadarimu. Zaidan terus menguatkan dirinya sendiri. Ia tidak bisa terlihat sedih di depan Aisyah atau bidadarinya itu akan curiga kepadanya. Setelah Zaidan cukup tenang, Aska pergi untuk mengambil air mineral dan diserahkan pada Zaidan. Minum dulu, Zaid, ucap Aska setelah kembali mengambil air minum. Zaidan mengambil air minum tersebut dan meminumnya dengan perlahan. Terima kasih, ucap Zaidan. Sebenarnya ada apa? Tanya Aska heran. Ia tidak pernah melihat Zaidan down seperti itu. Saat perusahaannya tersangkut skandal saja, Zaidan dengan tenang menghadapi hal itu. Tetapi kali ini, Zaidan benar-benar sedang berada di titik terendah kehidupannya. Saya belum bisa cerita sekarang, jawab Zaidan menghapus sisa air matanya. Ia tidak ingin Aisyah melihatnya dalam keadaan sedih. Zaidan berdehem untuk menetralkan suaranya. Apakah Zara sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib? Tanya Zaidan melirik ke arah Aska. Sudah bro, lo tenang aja. BTW, gimana keadaan Aisyah? Tanya Aska yang ikut khawatir dengan keadaan Aisyah. Dia baik-baik aja. Sekarang lagi tidur dan sudah dipindahkan ke ruangan rawat inap, jawab Zaidan hendak menemui bidadarinya. Sesampainya di depan ruangan Aisyah, Zaidan dilarang masuk oleh Kevin dengan alasan Aisyah sedang tidur. Aisyah lagi tidur, jangan diganggu, ucap Kevin menepis tangan Zaidan yang sedang memegang handle pintu. Zaidan izin bertemu sebentar aja, Mas, ucap Zaidan dengan sopan. Ia masih menghargai Kevin sebagai abang ifatnya. Kevin menarik Zaidan untuk menjauh dari pintu ruangan rawat inap Aisyah. Udah saya bilang, Aisyah lagi tidur. Ngerti gak sih? Bentak Kevin dengan kesal. Loh, Mas kok marah? Zaidan kan izin untuk bertemu Aisyah. Lagian Aisyah istri aku loh, Mas. Aku punya hak atas dirinya. Jawab Zaidan tidak kalah kesal dengan Kevin. Hak? Hak apa yang kamu maksud? Kewajibanmu untuk menjaga Aisyah tidak bisa kamu penuhi. Jadi kamu tidak mempunyai hak lagi atas adik saya, lanjut Kevin sengit. Tatapan keduanya sama-sama sengit. Sebenarnya Zaidan tidak ingin bertengkar dengan Kevin, tetapi pria itu yang memulainya lebih dulu. Saya masih memiliki hak atas Aisyah. Dia mesti istri saya dan calon ibu dari anak-anak saya, Mas.
Zaidan sangat tegas jika sudah menyangkut Aisyah. Ia akan memperjuangkan Aisyah walaupun ia harus bertengkar dengan abang Aisyah. Buk. Satu pukulan berhasil mendarat di pipi Zaidan yang mulus. Entah apa maksud Kevin memukul wajah Zaidan dengan keras. Allahu Akbar. Aska sangat terkejut saat Zaidan dipukul oleh Kevin. Ia berusaha menarik Zaidan untuk menjauh dari Kevin. Namun bukan Zaidan Malik namanya jika ia menyerah begitu saja. Santai dong mas, ucap Zaidan mengeluarkan tatapan serta wajah dinginnya. Zaidan berlalu begitu saja dan masuk ke dalam ruangan Aisyah. Toh dirinya adalah suami Aisyah. Jadi hal baginya untuk menemui Aisyah tanpa meminta izin dari siapapun. Zaidan melangkah mendatangi Aisyah yang sedang tertidur dengan pulasnya. Ia menatap Aisyah dengan tatapan sendu. Zaidan juga meminta Aska untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam ruangan ini tanpa izin darinya, termasuk dari Kevin. Sebenarnya Zaidan tidak ingin mengibarkan bendera perang pada Kevin, tetapi ia harus melakukannya agar Kevin sadar bahwa adiknya sudah mempunyai seorang suami. Walaupun Zaidan juga sadar kalau dia belum bisa menjaga suami, kalau dia belum bisa menjadi suami yang terbaik bagi Aisyah. Mas, panggil Aisyah dengan lirih. Ia harus membuka matanya yang terasa sangat berat karena tenggorokannya sangat kering. Kamu butuh apa sayang? Tanya Zaidan siap siaga mengambilkan apapun yang diminta oleh bidadarinya. Minum, jawab Aisyah lemah. Zaidan langsung mengambil segelas air mineral dan diberikan kepada Aisyah. Minumlah dengan perlahan. Tukar Zaidan membantu Aisyah minum. Aisyah meneguk air mineral itu dengan perlahan. Udah mas, ucap Aisyah menjauhkan gelas tersebut. Mas Kevin di mana mas? Tanya Aisyah celingukan mencari keberadaan abangnya. Karena dari tadi Kevin lah yang menjaganya ketika kepalanya terasa sangat pusing. Ada di luar, mau mas panggilkan? Tanya Zaidan menatap intens Aisyah. Ia tidak bisa bercerita bahwa Kevin melarangnya untuk masuk menemui Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. Kemudian Zaidan berjalan keluar dan memanggil Kevin. Mas, Aisyah mencarimu, ucap Zaidan menundukkan kepalanya. Kevin menatap sinis Zaidan. Jika saja bukan karena adiknya yang memanggil, mungkin saat ini Kevin akan pergi dari rumah sakit tersebut. Kevin dan Zaidan masuk dengan bersamaan. Mereka mendatangi Aisyah yang sedang terbaring lemah. Kenapa? Tanya Kevin dingin dan tidak seperti biasanya, membuat Aisyah menatapnya dengan heran. Mas Kevin lagi marah ya? Tanya Aisyah menerka-nerka. Kevin tidak menghiraukan pertanyaan Aisyah. Ia malah melontarkan pertanyaan konyol dan membuat Aisyah sedikit stres. Kevin pilih mas atau dia? Tanya Kevin. Kamu pilih mas atau dia? Tanya Kevin menunjuk ke arah Zaidan dengan sangat sinis. Zaidan terkejut dengan pertanyaan Kevin. Hatinya mulai khawatir jika Aisyah akan stres nantinya. Ais gak bisa milih antara kalian berdua karena kalian adalah perisai bagi Ais, jawab Aisyah dengan nafas yang mulai terasa sesak. Mungkin efek karena dirinya sedang menahan tangis. Kamu harus milih dek, mas atau dia? Tanya Kevin semakin menekan pertanyaannya.